Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 16, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Leon Kale menghadapi Nathan Lewis, dan perasaannya menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan seluruh orang seperti jatuh ke dalam gua es. Nathan Lewis, kau, jangan datang ke sini. Kau telah melumpuhkan begitu banyak orang dari geng Margo pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Leon Kale masih mengancam Nathan Lewis dengan geng Margo. Apakah kamu pikir aku akan takut pada geng Margo? Nathan Lewis berjalan ke Leon Kale dengan seringai di wajahnya. Aku memberimu kesempatan. Kamu dapat terus memanggil orang-orang dari geng Margo, tetapi kali ini kamu bisa memanggil beberapa ahli. Leon Kale menatap Nathan Lewis dengan keraguan di matanya, tetapi dia masih perlahan mengeluarkan ponselnya. Melihat Nathan Lewis tidak menghentikannya, Leon Kale memanggil Victor Luga. Tuan Muda Victor, ini sudah berakhir begitu cepat. Apakah Anda ingin menelepon pembayaran terakhir? Victor Luga bertanya dengan tatapan cemberut di telepon. Brother Victor, semua orangmu telah dilumpuhkan. Kamu sama sekali bukan lawan. Anggota gengmu terlalu buruk. Leon Kale mengeluh dengan sangat tidak puas. 30 orang, bahkan Nathan Lewis dapat menangani itu sendirian. Begitu Victor Luga mendengarnya, dia berdiri dengan menggosok seluruh tubuhnya. Apa katamu? Semua orangku telah dilumpuhkan. Kamu tidak percaya padaku? Dengarkan, kata Leon Kale, dan meletakkan telepon di dekat anggota geng Margo yang terbaring di tanah. Teriakan tragis itu membuat Victor Luga tiba-tiba marah. Siapapun yang berani menyentuh geng Margo, beritahu saya alamatnya, dan saya akan segera pergi ke sana, teriak Victor Luga. Setelah memberitahu alamatnya, Leon Kale menutup telepon, dan kemudian menatap Nathan Lewis dengan bangga dan berkata, Nathan Lewis, kamu benar-benar membuat marah geng Margo. Brother Victor akan segera datang, jangan pergi, lihat bisakah kamu begitu sombong. Nathan Lewis mengangkat mulutnya, sudah kubilang untuk memberimu kesempatan, aku akan memberikannya, aku akan menunggu di sini. Nathan Lewis mencari di satu tempat, hanya duduk dan sepertinya tidak ingin melarikan diri sama sekali. Melihat bahwa Nathan Lewis benar-benar tidak melarikan diri, mata Leon Kale menjadi semakin kejam, selama Victor Luga datang, Nathan Lewis pasti akan mati. Sekitar 10 menit kemudian, sejumlah mobil datang dengan cepat, dan kemudian Victor Luga dan anak buahnya turun dari mobil. Hahaha, Nathan Lewis, kamu mati, Brother Victor ada di sini. Melihat Victor Luga datang, Leon Kale tertawa bangga, dan kemudian buru-buru menyapanya. Victor Luga keluar dari mobil, dan melihat bawahannya di seluruh lantai melolong, dan tiba-tiba menjadi marah, siapa itu? Siapa yang melakukannya? Berani dengan kita? Aku harus membunuhmu hari ini. Teriakan Victor Luga bergema dalam radius ratusan meter. Leon Kale menggigil ketakutan saat mendengar teriakan Victor Luga. Ini aku. Nathan Lewis perlahan bangkit dan berjalan menuju Victor Luga. Ketika Victor Luga melihat wajah Nathan Lewis dengan jelas, dia langsung tercengang, sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Brother Victor, ini anak ini. Dia memukuli orang-orang ini dari geng Margomu. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi, kata Leon Kale dengan gembira ketika dia melihat Nathan Lewis berani mengakuinya. Tapi siapa tahu, tepat setelah Leon Kale selesai berbicara, Victor Luga berjalan cepat ke Nathan Lewis dan berkata dengan tatapan hormat, ternyata itu Tuan Nathan, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Leon Kale melihat bahwa Victor Luga benar-benar meminta maaf kepada Nathan Lewis dengan sikap hormat, seluruh orang itu sangat bodoh. Brother Victor, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Dia hanya seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Kamu tidak perlu takut padanya, kata Leon Kale dengan wajah bingung. Diam, Victor Luga berbalik dan menamparkan wajah Leon Kale. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Victor Luga terus menghadapi Nathan Lewis. Tuan Nathan, saya benar-benar tidak tahu bahwa Leon Kale ini akan berurusan dengan Anda.
Jika saya tahu, saya tidak akan mengambil uang yang diberikan kepada saya, dan saya harap Tuan Nathan lepaskan kami kali ini. Tetapi sebelum Nathan Lewis dapat berbicara, Leon Kale berteriak seperti orang gila, mengapa ini? Geng Margo Anda yang bermartabat sangat takut pada seorang tahanan, terima kasih telah menyebut diri Anda geng terbesar di Gruyères. Leon Kale tidak mengerti mengapa Victor Luga begitu takut pada Nathan Lewis, dan apa yang begitu menakutkan tentang Nathan Lewis. Tidak bisakah kamu memukul beberapa saja? Ada ratusan orang di geng Margo. Jika Nathan Lewis bisa bertarung, bisakah dia mengalahkan ratusan orang? Apa katamu? Kami geng Margo tidak punya giliran untuk menunjukkan dan memberitahu. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang. Victor Luga berbalik dan menatap Leon Kale dengan dingin. Merasakan aura pembunuh pada Victor Luga, Leon Kale langsung menutup mulutnya. Tetapi pada saat ini, tempat itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian sekelompok orang kulit hitam bergegas ke sini. Ada ratusan orang dengan senjata di tangan mereka, dan gerakannya seperti gempa bumi. Melihat orang-orang ini yang tiba-tiba muncul, Victor Luga sedikit bodoh, dan Leon Kale juga tercengang, dia tidak mengerti siapa orang-orang ini yang tiba-tiba muncul. Tetapi segera, mereka melihat dengan jelas bahwa Thiago Levon memimpin ratusan orang, yang berarti bahwa orang-orang ini semua berasal dari Calabro. Ketika Victor Luga melihat Thiago Levon datang, wajahnya menjadi sangat jelek, sementara Leon Kale berdiri tercengang dan menyaksikan Thiago Levon memimpin orang melewatinya. Lindungi Tuan Nathan, tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Thiago Levon berteriak dengan marah. Ya, Calabro mengaum ratusan geng, dan kemudian memblokir seluruh jalan. Tuan Nathan, apakah Anda baik-baik saja? Thiago Levon buru-buru berjalan ke Nathan Lewis dan bertanya. Apakah menurutmu sesuatu akan terjadi padaku? Nathan Lewis tersenyum sedikit. Dasar bodoh, dia tidak pernah berpikir bahwa Thiago Levon membawa begitu banyak orang untuk melindungi Nathan Lewis, dan sikap Thiago Levon terhadap Nathan Lewis sangat hormat. Salah satunya adalah geng Margo dan yang lainnya adalah Calabro, tetapi mereka adalah geng terbesar di Gruyères, tetapi saat ini, kedua geng itu menghormati Nathan Lewis. Victor Luga, geng Margomu berani menyerang Tuan Nathan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Thiago Levon menatap Victor Luga dengan marah dan berkata. Wajah Victor Luga penuh dengan ketidakpuasan, tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menjadi pahlawan, dan pemimpin geng Sergio Viro belum kembali, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka untuk sementara. Ini salah paham, semua disebabkan oleh Leon Kale itu. Victor Luga menjelaskan, ketika Thiago Levon mendengar ini, dia melihat langsung ke arah Leon Kale yang tidak jauh. Leon Kale gemetar. Ketika dia melihat Thiago Levon menatapnya, Thiago Levon berjalan cepat ke arah Leon Kale, menamparkan Leon Kale dengan keras dan berkata, kamu masih berani melakukan sesuatu pada Tuan Nathan, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang dan menghancurkan keluarga Kale-mu. Thiago Levon bukan membual, dengan kekuatan Calabro, itu benar-benar dapat menghancurkan keluarga Kale. Thiago Levon, keluarga Kale kami baik kepadamu, tetapi kamu benar-benar membantu orang lain dan memukuliku. Leon Kale menjadi gila saat ini, otaknya sudah terstimulasi. Jika bukan karena kebaikan keluarga Kale-mu kepadaku, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri di sini? Thiago Levon memandang Leon Kale dengan dingin dan berkata. Leon Kale tidak berani menatap langsung ke mata Thiago Levon, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu menghormati Nathan Lewis. Tuan Nathan, pada saat ini, Garrison Serio dan Jeremy Kaigo juga bergegas. Melihat bahwa Nathan Lewis baik-baik saja, Garrison Serio menghela nafas lega kali ini dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan Nathan sedang diganggu oleh geng Margo, jadi saya segera bergegas, selama Tuan Nathan masih hidup, baiklah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Garrison Serio baru saja tiba, dan William Smith dan Ariana Smith juga bergegas. Begitu Ariana Smith tiba, dia dengan gugup memeriksa tubuh Nathan Lewis, karena takut Nathan Lewis akan terluka. Melihat semua orang terhormat di Gruyères datang, Victor Luga tidak berani bernapas lagi, dan dia membenci Leon Kale untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Pada saat ini, Leon Kale benar-benar tercengang. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa satu Victor Luga dan satu Thiago Levon menghormati Nathan Lewis. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah pasukan geng, dan mereka lebih bela diri. Melihat kekuatan Nathan Lewis dan menunjukkan rasa hormat juga masuk akal. Tapi Garrison Serio ini adalah anggota pensiunan.
Dapat dikatakan bahwa Thiago Levon dan Victor Luga bukan orang yang sama. Meskipun Garrison Serio telah pensiun, bobotnya di Gruyeres masih sangat berat. Jika tidak, Garrison Serio akan mengadakan pertunjukan. Di perjamuan, hampir semua pengusaha kaya di Gruyeres pergi ke perjamuan. Sekarang Garrison Serio sangat menghormati Nathan Lewis, ini agak tidak masuk akal, dan itu membuat Leon Kale merasa lebih terpana. Ini, apa yang terjadi di sini? Bukankah Nathan Lewis dicampakkan oleh Ariana Smith? Bukankah dia sudah pindah dari Villa Teluk Genuo? Dia sudah menjadi penjual, jadi mengapa Ariana Smith memperlakukan Nathan Lewis masih begitu? Shania Gwen bersembunyi di belakang Leon Kale, melihat semua yang ada di depannya, seluruh wajahnya tercengang. Ketika Ariana Smith mendengar kata-kata Shania Gwen, dia berjalan dengan wajah penuh dan menamparkan Shania Gwen. Shania Gwen tidak berani melawan ketika dia ditampar, dan Leon Kale bahkan lebih tidak bergerak pada saat ini. Pelacur, beruntung kamu meninggalkan Nathan Lewis, jika tidak, kamu hanya akan mempermalukan Nathan Lewis dengan penampilanmu. Tampaknya Tuhan itu adil dan membiarkan kamu jalang mendapatkan pasangan. Ariana Smith berkata kepada Shania Gwen dengan jijik. Shania Gwen dan Leon Kale tersipu ketika mereka diberitahu, tetapi tidak ada yang berani melawan. Tuan Nathan, bagaimana Anda inginkan mereka berdua? Thiago Levon menunjuk Leon Kale dan Shania Gwen, dan bertanya pada Nathan Lewis. Melihat Thiago Levon mengajukan pertanyaan seperti itu, kaki Leon Kale dan Shania Gwen tiba-tiba melunak, dan mereka hampir berlutut di tanah. Dalam situasi ini, Nathan Lewis mengucapkan sepatah kata pun, hidup mereka akan hilang. Saya mohon Tuan Nathan untuk berbelas kasih, dan selamatkan putra saya kali ini. Sebelum Nathan Lewis dapat berbicara, Jonas Kale bergegas, mengabaikan identitasnya. Dan berlutut langsung di depan Nathan Lewis. Kekuatan keluarga Kale tidak buruk, tetapi saat ini, mereka menghadapi orang-orang paling kuat di Gruyeres. Tidak peduli siapa yang berdiri, mereka dapat membuat keluarga Kale kehilangan kekayaan mereka. Saat ini, Jonas Kale tidak punya pilihan selain berlutut. Jika tidak, kehidupan Leon Kale mungkin tidak dijamin, dan fondasi keluarga Kale juga dapat dikubur di sini. Ayah, kamu, ini. Leon Kale melihat bahwa ayahnya ada di depan semua orang, berlutut langsung ke Nathan Lewis, tiba-tiba terkejut. Bagaimanapun, keluarga Kale adalah keluarga kaya, sebagai kepala keluarga Kale, Jonas Kale benar-benar berlutut di hadapan pria muda seperti Nathan Lewis. Kamu bajingan, datang dan berlutut untukku. Jonas Kale menarik Leon Kale dengan keras, dan kemudian menamparnya dengan keras. Ayah dan anak dari keluarga Kale berlutut di depan Nathan Lewis, dan sekarang di belakang mereka, Shania Gwen menatap kosong semua yang ada di depannya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya itu benar, dia tidak berani dan tidak bisa percayalah. Petik 2. Jalang, itu semua karenamu sehingga kamu membunuh anakku, dan kamu bahkan belum berlutut. Jonas Kale bangkit, menendang Shania Gwen dengan keras, dan menendang Shania Gwen secara langsung ke tanah. Shania Gwen juga berlutut. Melihat Jonas Kale yang terbaring rendah dan dengan putus asa memohon belas kasihan, sudut mulut Nathan Lewis sedikit terangkat. Ayo pergi. Nathan Lewis pergi, dan Thiago Levon dan Garrison Serio juga membawa orang pergi. Victor Luga tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan membawa pergi semua anggotanya yang terluka. Pada akhirnya, ayah dan anak dari keluarga Kale dan Shania Gwen dibiarkan berlutut di tanah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mengapa ini? Apa hebatnya Nathan Lewis? Leon Kale berteriak putus asa, dia tidak bisa mengerti, Nathan Lewis bukankah seorang tahanan? Mengapa begitu banyak orang memuji dan menghormatinya? Terkunci. Jonas Kale memberi Leon Kale tamparan lagi, membuat Leon Kale langsung menutup mulutnya. Saya katakan, mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan memprovokasi Nathan Lewis. Anda harus menghormatinya ketika Anda melihatnya. Saya tahu Anda membencinya di dalam hati Anda, tetapi belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. 10 tahun, ketika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, Anda sebaiknya menyingkirkan martabat Anda, jika tidak, Anda akan berada dalam bencana. Jonas Kale bangkit dan menegur Leon Kale dengan wajah serius. Mata Leon Kale berkedip dengan kerendahan hati, dia sedikit mengangguk, dia tidak akan membiarkan Nathan Lewis pergi. Tetapi ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Nathan Lewis, dia akan menyingkirkan keunggulannya untuk sementara. Jika tidak, dengan sedikit orang yang datang hari ini, akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan keluarga Kale mereka. Jika beberapa keluarga bersatu,
keluarga Cale mereka akan mati tanpa tempat untuk mati. Melihat Leon Cale mengerti kata-katanya, Jonas Cale menghela nafas dan menepuk bahu Leon Cale dengan ringan. Ayo pergi, aku harap kamu bisa tumbuh dewasa kali ini. Kakak Leon, Kakak Leon. Melihat Leon Cale hendak pergi bersama Jonas Cale, Shania Gwen buru-buru memeluk kaki Leon Cale. Dia hanya memiliki Leon Cale sekarang. Untuk Leon Cale, dia menyinggung Nathan Lewis. Jika Leon Cale tidak peduli padanya sekarang, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Leon Cale memandang Shania Gwen dengan sedikit keengganan di matanya. Pergi. Jonas Cale, yang berada di samping, menendang Shania Gwen dengan keras. Pelacur, aku sudah lama berpikir bahwa kamu adalah bintang. Awalnya, Jonas Cale tidak setuju Leon dan Shania Gwen. Bagaimanapun, keduanya tidak berada di status yang sama, tetapi Leon Cale bersikeras untuk menikahi Shania Gwen, dan Jonas Cale tidak punya pilihan. Sekarang karena Shania Gwen, hal seperti itu terjadi. Bagaimana mungkin Jonas Cale setuju dengan Leon Cale dan Shania Gwen untuk bersama lagi? Jonas Cale dan Leon Cale pergi, Shania Gwen berbaring di tanah dan menangis dengan sedih. Di sisi lain, Nathan Lewis duduk di mobil Ariana Smith dalam perjalanan pulang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda tahu bahwa geng Margo menyusahkan saya? Nathan Lewis sangat aneh, Garrison Serio, Tiago Levon, Ariana Smith dan orang lain bagaimana Anda tahu saya ada di sini? Paman dan bibi yang menelepon saya. Setelah saya tahu, saya langsung meminta ayah saya untuk menghubungi Tiago Levon dan Tuan Garrison, jawab Ariana Smith. Orang tuaku menelepon. Nathan Lewis sedikit terkejut, tapi segera dia mengetahuinya. Pasti Leana Garil yang memberitahu orang tuanya, dan kemudian orang tuanya putus asa, jadi mereka menghubungi Ariana. Lagi pula, menurut kesan mereka, gadis kaya seperti Ariana Smith pasti sangat kuat. Ketika Ariana Smith melihat Nathan Lewis di gerbang lingkungan, dia pergi tanpa turun dari bus. Bagaimanapun, orang tua Nathan Lewis mungkin masih memiliki beberapa kesalahpahaman tentang Ariana Smith. Setelah Nathan Lewis keluar dari mobil, dia hanya mengambil 2 langkah dan menemukan bahwa Rebecca Virigo sedang menatapnya diam-diam di balik pohon besar. Melihat Nathan Lewis telah menemukannya, Rebecca ingin melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Nathan Lewis. Rebecca, ini sudah sangat larut, apa yang kamu lakukan di sini? Nathan Lewis bertanya dengan aneh. Oh, tidak apa-apa, aku baru saja selesai makan, aku turun untuk jalan-jalan, kamu kembali dengan cepat, Paman Lewis dan yang lainnya masih mengkhawatirkanmu. Setelah Rebecca selesai berbicara, dia bergegas pergi. Ada apa dengan gadis ini? Nathan Lewis menatap punggung Rebecca Virigo, menggelengkan kepalanya, dan berjalan cepat menuju rumah. Pada saat ini, di rumah Nathan Lewis, Helena Tier sedang menyeka air mata, Alston Lewis sedang merokok dengan wajah sedih, Lucas Garil dan Leana Garil ada di sana, dan Corey Wall juga menghibur Helena Tier. Helena, jangan khawatir, Nathan Lewis akan baik-baik saja, mungkin dia akan segera kembali. Meskipun Corey Wall menghibur Helena Tier, wajahnya penuh kekhawatiran. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ayah, Bu, aku kembali. Tepat ketika Corey Wall selesai berbicara, dia mendengar Nathan Lewis berteriak. Ketika semua orang mendengar bahwa Nathan Lewis telah kembali, mereka semua bangkit dan keluar. Ketika Nathan Lewis melihat begitu banyak orang datang ke rumahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Nathan Lewis, apakah kamu baik-baik saja? Helena Tier bergegas ke depan, meraba-raba dengan kedua tangan, mencoba melihat apakah Nathan Lewis terluka. Bu, aku baik-baik saja, tidak apa-apa, aku hanya lapar, aku belum makan. Kata Nathan Lewis sambil tersenyum. Tidak apa-apa, ibu akan menyiapkan makanan untukmu. Helena Tier tampak bahagia. Helena, aku akan pergi denganmu. Corey Wall membantu Helena Tier ke dapur. Paman Garil, Nathan Lewis berteriak pada Lucas Garil. Nathan Lewis, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lucas Garil memandang Nathan Lewis. Begitu Leana kembali dan berkata, aku merasa tidak enak, karena aku tahu bahwa Porsche adalah mobil tuan muda tertua dari keluarga Cale. Dia pasti tidak akan memaafkanmu dengan enteng, tapi sayangnya tidak ada orang yang kukenal berani menyinggung keluarga Cale, jadi aku hanya bisa cemas. Paman Garil, tidak apa-apa, kamu tidak melakukannya. Lihat saya baik-baik saja, terima kasih Paman Garil karena khawatir. Nathan Lewis masih sangat berterima kasih kepada Lucas Garil karena dikhawatirkan dirinya. Jika tidak apa-apa, ini sudah larut,
kita pergi. Lukas Garil selesai dan pergi dengan Leana Garil. Meskipun Leana Garil tidak berbicara, Nathan Lewis bisa melihat kekhawatiran tentang dia di mata Leana Garil. Nathan Lewis beristirahat setelah makan, dan Kaori Woil juga beristirahat sebentar sebelum pergi. Keesokan harinya, Nathan Lewis pergi ke Teluk Genuo untuk berlatih di hari lain. Meskipun kemajuannya tidak bagus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pergi bekerja pada hari Senin, Nathan Lewis baru saja tiba di departemen penjualan dan menemukan bahwa suasana di departemen penjualan agak salah. Setiap hari Senin, Tuan Safi akan mengadakan pertemuan untuk kita. Mengapa tidak ada berita hari ini? Ya, saya sudah di sini selama 3 tahun, dan saya tidak pernah melewatkan pertemuan. Apa yang terjadi hari ini? Apakah sakit? Semua orang di departemen penjualan berbisik. Oke, jangan bicara omong kosong lagi. Aku akan tahu apa yang terjadi ketika Daniel Nuno kembali. Leana Garil berkata kepada orang banyak. Segera, Daniel Nuno kembali dengan dokumen di tangannya. Manajer Daniel, apa yang terjadi dengan Presiden Safi? Ya, sepertinya saya tidak melihatnya bekerja hari ini. Pada hari Jumat, saya mendengar bahwa Presiden Safi pergi sebelum dia pulang kerja. Semua orang bertanya pada Daniel Nuno. Tuan Safi telah dipecat dan telah meninggalkan perusahaan, kata Daniel Nuno dengan sedikit frustrasi. Lagi pula, setelah bekerja dengan Jorgan Safi selama bertahun-tahun, Daniel Nuno tidak menyukai Jorgan Safi. Dia juga berharap dengan kontrak yang ditandatangani oleh Nathan Lewis, dia bisa naik ke posisi manajer pembelian. Saat Jorgan Safi dipecat, harapannya pupus. Lalu siapa yang akan menjadi manajer umum perusahaan? Ini terlalu mendadak, dan aku belum mendapat kabar apapun. Benar, begitu Tuan Safi pergi, jika orang lain dikirim, kami takut kami harus menderita. Pengangkatan pejabat baru, mari kita tunggu. Semua orang mulai berbicara satu sama lain. Diam, Daniel Nuno berteriak dengan marah, dia sudah cukup tertekan, orang-orang ini masih mengobrol. Semua orang diam dan menatap Daniel Nuno dengan tenang. Tidak peduli siapa yang akan menjadi manajer umum, departemen penjualan kita harus satu pikiran. Hanya dengan cara ini tidak akan ada yang berani menggertak kita. Daniel Nuno takut manajer umum baru akan memberinya perlakuan buruk, jadi dia berpikir untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Orang-orang di departemen penjualan ini berkumpul. Ya, mari ikuti saran manajer Daniel, dan kita akan maju dan mundur bersama. Apapun yang dikatakan manajer Daniel untuk kita lawan, kita hanya mendengarkan manajer Daniel saja. Manajer Daniel, jangan khawatir, kami hanya mendengarkanmu. Semua orang di departemen penjualan menyatakan kesetiaan mereka kepada Daniel Nuno. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis mendengus dingin saat ini, yang membuat Daniel Nuno merasa sangat tidak nyaman. Nathan Lewis, apa maksudmu? Daniel Nuno bertanya, tidak masuk akal, kamu ingin memperlakukan perusahaan sebagai rumahmu sendiri. Kamu hanya seorang manajer departemen kecil, dan kamu berani membentuk geng. Nathan Lewis berkata dengan jijik, memang benar bahwa saya adalah manajer departemen kecil, tetapi saya juga atasan langsung Anda. Saya mengumumkan sekarang bahwa Anda telah dipecat, kata Daniel Nuno dingin. Dulu ada Jorgan Safi, yang ingin Nathan Lewis bekerja di perusahaan, dan kemudian menemukan kesempatan untuk mempermalukan Nathan Lewis. Sekarang Jorgan Safi telah dipecat, Daniel Nuno tidak keberatan. Mengapa kamu memecatku? Nathan Lewis bertanya dengan dingin. Kenapa? Hanya karena aku bosmu, di departemen penjualan, aku akan memecat siapapun yang aku inginkan. Bukankah kamu punya rumah besar? Kamu tidak perlu mengalami hidup di sini, kamu bisa pergi sekarang. Daniel Nuno tidak ingin Nathan Lewis tinggal di sini, karena Nathan Lewis hanyalah seorang pengganggu, mengganggu seluruh departemen penjualannya. Daniel Nuno, kamu mengatakan bahwa Nathan Lewis juga menandatangani kontrak dengan Telgra, bisakah kamu? Pada saat ini, Leana Garil angkat bicara, dia ingin memohon Nathan Lewis. Diam, Daniel Nuno berteriak pada Leana Garil. Aku mengerti apakah kamu menyukai anak ini. Kamu benar-benar memohon padanya. Sehari sebelum kemarin, kamu bahkan menyiapkan pesta makan malam untuknya. Kita bahkan tidak membahas pernikahan, apakah kamu menyukainya? Daniel Nuno berteriak dengan wajah memerah, yang membuat Leana Garil langsung malu. Kamu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Leana Garil menjelaskan dengan penuh semangat, itu karena Nathan Lewis dalam bahaya pada waktu itu, aku pergi untuk memberitahu keluarganya kemana dia pergi, kemana kamu pikir aku pergi. Berhenti bicara omong kosong, aku harus memecatnya hari ini,
dan tidak ada yang akan menghentikanku. Mata Daniel Nuno terbuka lebar, seperti singa gila. Nathan Lewis juga tahu saat ini, mengapa Daniel Nuno tiba-tiba tidak normal hari ini, ternyata karena Leana Garil tidak pergi makan malam karena dirinya. Semua orang di departemen penjualan menyaksikan dengan diam, tidak ada yang akan memohon untuk Nathan Lewis, bahkan Turgi Zeru, yang berada di grup yang sama dengan Nathan Lewis pada awalnya, dia hanya diam. Wajah Leani Lewis sombong, dia tidak sombong tentang Nathan Lewis yang dipecat, tetapi karena Daniel Nuno bertengkar dengan Leana Garil. Jika keduanya berpisah, dia akan memiliki kesempatan untuk bersama Daniel Nuno secara terbuka dan jujur. Bahkan, keduanya diam-diam terlibat di dalamnya beberapa kali, yang semuanya diprakarsai oleh Leani Lewis, dan Leani Lewis adalah sahabat Leana Garil. Setiap kali ada sesuatu, mereka bertiga pergi bersama, juga untuk mengikuti Daniel Nuno untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berhubungan. Sekarang Daniel Nuno memiliki keretakan dengan Leana Garil, Leani Lewis sudah berada di rencana tujuannya. Manajer Daniel, kamu, diam, dan jika kamu tidak ingin melakukannya, pergi dari sini. Rebecca Virigo ingin memohon Nathan Lewis, tapi begitu kata-kata itu keluar, dia dimarahi oleh Daniel Nuno. Nathan Lewis memandang Daniel Nuno dengan dingin, dan matanya menjadi semakin dingin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memecatku, tetapi orang yang akan dipecat, aku pikir itu kamu. Apa? Lalu dia berkata, Nathan Lewis, bisakah kamu berhenti membual sepanjang waktu? Saya yang terbesar di departemen penjualan, saya akan memecat siapapun yang saya inginkan, kecuali jika Anda bukan karyawan departemen penjualan saya, jadi Anda harus ikuti pengaturan saya, aku masih ingin memecatmu. Petik 2. Saya tahu seperti apa saya, tetapi sayangnya Anda tidak dapat melihat diri saya dengan jelas, dan segera Anda akan tahu bahwa Anda sedang dihukum. Siapa yang dipecat? Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia langsung kembali ke tempat kerjanya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat promosi internal Nathan Lewis, dia berani duduk, Daniel Nuno segera berteriak, Nathan Lewis, kamu tidak tahu malu, apakah kamu masih ingin tinggal di departemen penjualan dan tidak pergi? Karyawan yang tidak pergi, bagaimana tidak tahu malu kan? Leani Lewis berkata sambil mencibir. Itu benar, cepatlah dan jangan mengacaukan departemen penjualan kami. Tuan-tuan yang bermartabat, tidak bisakah Anda mencari pekerjaan? Mengapa Anda tidak pergi? Semua orang di departemen penjualan juga mengejek Nathan Lewis, dan mereka menggunakan ini untuk menjilat Daniel Nuno. Jangan khawatir, aku tidak akan bergantung pada departemen penjualan. Nathan Lewis mengemasi barang-barangnya dan langsung berjalan keluar. Kakak Nathan Lewis. Rebecca buru-buru mengejar Nathan Lewis ketika dia melihat bahwa Nathan Lewis benar-benar pergi. Meskipun Rebecca secara alami marah pada Nathan Lewis selama 2 hari terakhir, dia masih tidak tahan melihat Nathan Lewis benar-benar dipecat. Kakak Nathan Lewis, jika kamu benar-benar pergi, aku tidak akan berada di sini lagi, tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang rusak ini. Rebecca tidak ingin melakukannya lagi. Jangan bodoh, saya tidak mengatakan saya ingin pergi, saya baru saja meninggalkan departemen penjualan. Lakukan saja pekerjaan Anda dengan baik. Perusahaan adalah perusahaan yang baik, tetapi Daniel Nuno ini terlalu buruk. Nathan Lewis tersenyum agak, jadi, apakah kamu akan pergi ke departemen lain? Rebecca Virigo terkejut, itu benar, Nathan Lewis mengangguk. Rebecca tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat bahwa Nathan Lewis hanya memobilisasi departemen yang lebih rendah. Nathan Lewis, apakah kamu ingin aku mencarikan pekerjaan baru untukmu? Leana Garil datang dan berkata, tidak, terima kasih. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia segera pergi. Melihat Nathan Lewis akhirnya pergi, Daniel Nuno menghela nafas berat. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang berani menentangnya. Setelah Nathan Lewis datang, dia menentangnya di mana-mana, dan dia masih tidak patuh. Daniel Nuno ingin untuk membuatnya pergi. Semuanya, mari terus bekerja, jangan membahas urusan manajer umum, tidak peduli siapa yang dikirim oleh kantor pusat, selama departemen penjualan berdedikasi, tidak akan ada masalah. Daniel Nuno berjalan kembali ke Nathan Lewis dan berkata untuk semua orang di departemen penjualan. Semua orang kembali bekerja, tetapi setelah beberapa saat, sekretaris manajer umum datang ke departemen penjualan. Manajer Daniel, Direktur Ariana ada di sini dan meminta semua orang untuk pergi ke ruang konferensi untuk rapat, mengatakan bahwa ada sesuatu untuk diumumkan. Sekretaris itu berkata kepada Daniel Nuno, Sekretaris Leandra, apakah itu karena posisi
Daniel Nuno buru-buru bertanya dengan senyum di wajahnya. Seharusnya begitu. Sekretaris Leandra mengangguk. Apakah Sekretaris Leandra tahu bahwa orang yang dibawa oleh Nona Ariana adalah pria atau wanita, dan apa identitasnya? Daniel Nuno ingin mengetahui situasinya terlebih dahulu. Dia tidak membawa siapapun, hanya Nona Ariana yang datang sendiri. Kata Sekretaris Leandra, tidak membawa siapapun. Daniel Nuno tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, apakah itu dikirim dari kantor pusat? Tidak, itu dipromosikan langsung dari perusahaan. Direktur Ariana tidak membawa siapapun dari pusat. Manajer Daniel, cepat dan bersiaplah, bawa seseorang ke sana. Sekretaris Leandra pergi. Bingung, Daniel Nuno berjalan keluar dari kantor dengan cemberut, dan berkata kepada semua orang di departemen penjualan, semua berhenti bekerja, ayo pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Manajer Daniel, apakah ini janji temu? Apa tentang manajer umum? Seseorang bertanya. Yah, Direktur Ariana ada di sini karena ini. Daniel Nuno mengangguk. Apakah manajer Daniel tahu siapa yang ditunjuk kali ini? Apakah itu pria atau wanita? Leani Wis bertanya dengan tergesa-gesa. Itu tidak dikirim dari kantor pusat, dikatakan dipromosikan dari dalam perusahaan, kata Daniel Nuno. Singkatnya, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka menganalisis, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi manajer umum perusahaan. Saya pikir manajer Daniel memenuhi syarat. Baru saja departemen penjualan. Kami menandatangani pesanan besar Telgra. Saya tahu. Saya juga berpikir bahwa manajer Daniel adalah yang paling memenuhi syarat. Untuk mengetahui bahwa seorang manajer umum harus memahami produk dan penjualan, tidak ada orang yang lebih baik daripada manajer Daniel. Manajer Daniel, jika Anda menjadi manajer umum, Anda tidak bisa melupakan kita. Sekelompok orang mengepung Daniel Nuno dan berkata bahwa Daniel Nuno akan segera menjadi manajer umum. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Daniel Nuno merasa sangat nyaman mendengarkannya, dengan ekspresi puas di wajahnya. Jangan khawatir, jika saya benar-benar menjadi manajer umum, dan gaji departemen penjualan pasti akan meningkat, kata Daniel Nuno dengan lambaian tangannya. Hidup manajer Daniel. Manajer Daniel hebat, posisi manajer umum harus dipegang oleh manajer Daniel. Manajer Daniel telah menjadi manajer umum, dan posisi manajer penjualan harus dipegang oleh Leana sekarang. Selamat untuk Leana. Seseorang mulai memberi selamat kepada Leana Garil. Bagaimanapun, Daniel Nuno dan Leana Garil adalah sepasang kekasih. Daniel Nuno menjadi manajer umum, dan posisi Leana Garil sebagai manajer penjualan pasti tidak akan bisa lepas. Semua orang memberi selamat kepada Leana Garil, dan Leani Wis juga senang, berpura-pura memberi selamat kepada Leana Garil, tetapi dia cemburu. Oke, itu belum diumumkan, jangan ribut, ayo pergi ke pertemuan. Desak Daniel Nuno. Segera, Daniel Nuno memimpin semua orang dari departemen penjualan menuju ruang konferensi. Tepat setelah Daniel Nuno berjalan ke ruang konferensi dengan semua orang dari departemen penjualan, dia melihat bahwa Nathan Lewis ada di dalam, dia melihat Nathan Lewis memegang tisu, menyeka kursi-kursi utama, dan duduk langsung di atasnya. Nathan Lewis. Daniel Nuno terkejut ketika melihat Nathan Lewis. Mengapa kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bukankah aku menyuruhmu pergi? Ini bukan rumahmu, dan ini bukan tempat penjualan. Terserah saya, kata Nathan Lewis dengan senyum tipis. Nathan Lewis, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Dan apakah kamu tahu siapa itu ketika kamu duduk? Kamu hanya mencari kematian. Leani Wis melihat bahwa Nathan Lewis sebenarnya duduk di kursi ketua, wajahnya berkata dengan sinis. Kakak Nathan Lewis, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu telah dipindahkan ke logistik? Rebecca melihat bahwa Nathan Lewis sedang membersihkan meja dan kursi sekarang, dan berpikir bahwa Nathan Lewis telah menjadi pembersih logistik. Nathan Lewis, ini adalah kursi ketua, bahkan manajer umum tidak memenuhi syarat untuk duduk, cepatlah. Leana Garil mengedipkan mata pada Nathan Lewis. Jika Nathan Lewis ditemukan, saya khawatir itu akan dikeluarkan. Ini posisiku. Kenapa aku harus bangun? Nathan Lewis berkata dengan acuh tak acuh. Haha, Nathan Lewis, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Ini adalah posisi ketua. Sekarang Direktur Ariana ada di perusahaan. Jika dia melihatmu, kamu akan mati. Kata Daniel Nuno sambil tersenyum. Manajer Daniel, meskipun Anda memecat Nathan Lewis, Departemen Personalia belum mengajukannya. Sekarang Nathan Lewis masih di Departemen Penjualan. Jika dia ditemukan oleh ketua dan ketua marah,
apakah itu akan melibatkan Anda? Seseorang bertanya Daniel Nuno. Kali ini, Daniel Nuno panik. Meskipun dia memecat Nathan Lewis, hanya departemen penjualan yang tahu tentang itu, dan dia tidak melalui departemen personalia. Jika Nathan Lewis benar-benar kacau di sini, hukuman terakhir adalah departemen penjualan mereka. Memikirkan hal ini, wajah Daniel Nuno menjadi semakin jelek, matanya menatap Nathan Lewis dan berkata, Nathan Lewis, bangun sekarang dan keluar, ini bukan tempat untuk kamu, apakah kamu mau mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dan kemudian membuat masalah di sini dan merusak reputasi departemen penjualan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menuduh Nathan Lewis satu demi satu, jika direktur menghukum departemen penjualan mereka, tidak ada dari mereka akan bisa melarikan diri. Nathan Lewis, cepatlah, jangan membuat masalah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang yang cukup licik untuk membalas dendam pada kami dengan cara ini. Kita semua menendangnya keluar, jika dia tidak pergi, kita akan mengusirnya. Semua orang di departemen penjualan berteriak di sekitar Nathan Lewis. Namun, Nathan Lewis masih duduk di kursi direktur seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan tidak berniat untuk bangun. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis, kamu tidak akan keluar, bisakah aku meminta seseorang untuk melakukannya? Daniel Nuno melihat bahwa Nathan Lewis tidak punya niat untuk bergerak, dan berteriak marah. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, maka tolong. Nathan Lewis mencibir. Daniel Nuno benar-benar marah, dan dia tidak peduli tentang apapun lagi. Dia berkata kepada orang-orang di departemen penjualan, kalian bawa Nathan Lewis kepadaku dan usir. Kamu hanya bajingan. Ketika semua orang departemen penjualan mendengarnya, mereka bergerak menuju Nathan Lewis bersama, berniat untuk membawa Nathan Lewis keluar. Berhenti, hentikan. Leana Garil berteriak keras. Rebecca juga ada di pihak yang mati-matian mencegah semua orang melakukan apapun pada Nathan Lewis. Leana, apa yang kamu lakukan? Daniel Nuno mengerutkan kening. Daniel Nuno, aku menyarankan Nathan Lewis untuk keluar dan jangan melakukannya dulu. Jika Nona Ariana melihat ini, kita semua akan dimarahi. Leana Garil berkata kepada Daniel Nuno. Daniel Nuno benar ketika dia memikirkannya. Jika dia membuat kekacauan di ruang konferensi, jika Nona Ariana mengetahuinya, dia pasti akan dimarahi. Tidak apa-apa, cepat dan biarkan dia keluar, atau buang saja dia dari jendela. Daniel Nuno mengangguk. Leana Garil memandang Nathan Lewis dan berkata tanpa daya, Nathan Lewis, lebih baik kamu pergi, tinggal di sini hanya akan membuatmu lebih terhina. Jika Nona Ariana melihatmu duduk di sini, dia pasti akan meminta keamanan untuk menghajarmu. Keluarlah. Dia tidak akan. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Nathan Lewis, kamu telah melihat Nona Ariana, jangan memandang Nona Ariana sebagai seorang gadis. Dia sangat marah, aku dengan hormat menasihatimu, jika kamu mendengarkan, maka perlakukan aku sebagai tidak mengatakan apa-apa. Leana Garil juga sedikit marah ketika dia melihat bahwa Nathan Lewis tidak cukup baik. Kakak Nathan Lewis, lebih baik kamu pergi, tidak ada gunanya duduk di sini. Rebecca juga membujuk Nathan Lewis. Bukannya aku tidak pergi, jika aku pergi, tidak ada yang akan membuka pertemuan hari ini, dan kalian semua akan dihukum, kata Nathan Lewis sambil tersenyum kecil. Nathan Lewis, kamu sangat tidak tahu malu, kamu pikir kamu siapa? Tidak ada yang akan mengadakan pertemuan setelah kamu pergi. Kamu tidak bisa memimpin rapat hari ini. Leana Lewis merasa jijik ketika dia mendengar kata-kata Nathan Lewis. Yang lain juga memandang Nathan Lewis dengan jijik, bahkan orang yang tidak tahu malu tidak akan mengatakan hal seperti itu. Nathan Lewis, apakah kamu ingin malu? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dan sombong. Daniel Nuno menyerang Nathan Lewis dengan bahasa yang kejam. Leana Garil juga sangat marah saat ini, dan memelototi Nathan Lewis. Nathan Lewis, aku bertanya padamu, apakah kamu akan pergi? Kakak Nathan Lewis, ayo pergi, ayo cepat. Rebecca Virigo menarik lengan baju Nathan Lewis. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba didorong terbuka, dan Ariana Smith masuk bersama para eksekutif perusahaan lainnya. Melihat Ariana Smith tiba, semua orang terkejut. Kemudian Daniel Nuno bahkan lebih terpana, dan wajahnya sangat berubah, karena saat ini Nathan Lewis masih duduk di posisi ketua. Apa yang kamu lakukan dengan kebisingan itu? Ariana Smith mendengar kekacauan di ruang konferensi di luar, jadi dia bertanya dengan keras. Ketika Ariana Smith menanyakan pertanyaan ini, Daniel Nuno tiba-tiba putus asa. Aku sudah selesai berpikir.
Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sekarang Nathan Lewis duduk di posisi orang, dan dia masih di departemen penjualannya, bagaimana dia bisa menjelaskannya. Mungkinkah ada yang salah dengan otak Nathan Lewis? Manajer Daniel, ada apa? Melihat tidak ada yang menjawab kata-kata Ariana Smith, Sekretaris Leandra memelototi Daniel Nuno dan bertanya. Oh, Direktur Ariana, seseorang di departemen penjualan kami tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Dia membuat banyak kebisingan di ruang konferensi. Saya akan mengirim seseorang untuk membawanya keluar dan pergi ke rumah sakit untuk melihat otaknya. Daniel Nuno buru-buru berbohong. Otak rusak. Ariana Smith sedikit mengernyit. Otak siapa yang rusak? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Itu dia, Nathan Lewis, yang tiba-tiba menjadi gila dan bodoh, dan benar-benar duduk di posisi orang. Daniel Nuno menunjuk ke posisi orang kata Nathan Lewis. Ariana Smith memandang Nathan Lewis dan melihat Nathan Lewis menyeringai pada dirinya. Kamu bilang otaknya rusak, bodoh. Ariana Smith memandang Daniel Nuno dan bertanya. Ya, saya akan memecatnya sekarang, mungkin karena saya tidak tahan dengan rangsangan, dan tiba-tiba otak saya pecah. Daniel Nuno mengangguk. Tapi kata-kata Daniel Nuno baru saja mendarat, dan Ariana Smith menamparkan wajah Daniel Nuno dengan keras. Aku pikir otakmu rusak. Setelah Ariana Smith selesai berbicara, dia berjalan menuju Nathan Lewis dan duduk di sebelah Nathan Lewis. Kali ini, semua orang tercengang, dan menatap Nathan Lewis dan Ariana Smith bersamaan. Daniel Nuno bahkan lebih bingung. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah direktur perusahaan baru. Saya akan memberinya posisi direktur di masa depan. Saya harap Anda dapat menciptakan kejayaan yang lebih besar di bawah kepemimpinan Direktur Nathan. Ariana Smith menunjuk Nathan Lewis dan berkata, Direktur Nathan, kali ini, semua orang terkejut, dan kemudian mereka memandang Nathan Lewis dengan tercengang, dan semua orang di departemen penjualan tercengang. Kemudian mata Daniel Nuno keluar, melihat Nathan Lewis menatapnya sambil tersenyum, kakinya melunak, dan dia jatuh langsung ke tanah. Leanne Weiss sangat ketakutan sehingga wajahnya langsung pucat, dan mulutnya sangat lebar sehingga dia tidak bisa berbicara. Leanna Garil memandang Nathan Lewis, tidak bergerak seperti patung. Tapi mata Rebecca Virigo tiba-tiba menjadi basah saat ini, dia akhirnya tahu siapa wanita yang mengantar Nathan Lewis untuk menjemput adalah Direktur Ariana di depannya. Memikirkan kesenjangan antara dirinya dan orang lain, Rebecca merasakan sakit di hatinya seperti ditusuk jarum. Rebecca mulai menertawakan dirinya karena bodoh, dia bahkan berpikir untuk menjadi pacar Nathan Lewis. Mengingat bahwa Nathan Lewis membantunya menyelesaikan pinjaman, mengingat bahwa Nathan Lewis dengan mudah meminta uang kembali dari perusahaan, dan dengan mudah memenangkan kontrak Telgra, Rebecca Virigo mengerti segalanya. Dibandingkan dengan keterkejutan, dan penyesalan semua orang di departemen penjualan, eksekutif senior perusahaan lainnya bertepuk tangan satu demi satu, menyambut Nathan Lewis untuk menjabat. Turgi Zeru di sudut mengepalkan tinjunya erat-erat saat ini. Dia menyesal dan benar-benar ingin memberi dirinya 2 pukulan. Jika dia bisa bersikeras berdiri di sisi Nathan Lewis dan bersikeras mengikuti kelompok Nathan Lewis, apakah dia akan meraih peluang besar? Tetapi di dunia ini, jika Anda melewatkan kesempatan, Anda akan melewatkannya selamanya. Nathan Lewis, tidakkah kamu memiliki beberapa kata dengan semua orang? Ariana Smith memandang Nathan Lewis dan berkata sambil sedikit tersenyum. Semua orang di perusahaan melihat pandangan Ariana Smith pada Nathan Lewis dan tahu apa hubungan mereka. Tidak ada yang perlu dibicarakan, departemen lain di perusahaan adalah bisnis seperti biasa, mari kembali bekerja, dan departemen penjualan dapat tinggal. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, semua departemen lain pergi. Tunggu dan lihat, departemen penjualan akan sial. Saya tahu bahwa Daniel Nuno telah menargetkan Direktur Nathan saat ini, tetapi saya tidak berharap dia ada hubungannya dengan dia. Pergi ke departemen penjualan adalah untuk mengalami kehidupan. Departemen penjualan akan mengalami gempa besar, diperkirakan banyak orang akan dipecat. Daniel Nuno, Leanne Weiss dan yang lainnya di departemen penjualan, mendengarkan diskusi dari departemen lain, semua gemetar sedikit. Wajah Daniel Nuno menjadi abu saat ini. Dia tahu bahwa dia sudah selesai, benar-benar selesai. Dan Leanna Garil menatap Nathan Lewis dengan ekspresi yang rumit, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Nathan Lewis padanya. Lagi pula, dia tidak menargetkan Nathan Lewis pada awalnya. Namun, banyak orang di departemen penjualan mengalihkan pandangan mereka ke Rebecca untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, bagus untuk mengikuti Nathan Lewis di sini,
dan hanya Rebecca Virgo. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.